Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wawadaku erat dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan,
Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah Tuhan, dan kami bersyukur, Yesus. Kami berseru, panggil nama-Mu Tuhan, kami panggil nama-Mu, Yesus. Shikiralabaya rabaya ralabaya hidiralabaya yaralabaya sandaya ralabaya hidirabaya yaramaya ralabaya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Salam keluarga besar ACC dimanapun Anda berada, senang menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menjalani hari yang baru ini saya rindu membekali kehidupan pribadi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan pribadi kami. Bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang baru di dalam hidup kami. Hari ini sebelum menjalani kehidupan kami rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami. Biarlah firman yang kami dengar akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Di dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di edisi Saat Teduh kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, di mana Lembaga Alkitab memberikan judul Pengakuan Dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dan kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 51
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di mana firman Tuhan ini menjelaskan ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan memperingatkan dia akan kesalahan yang dia buat di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Nabi Nathan mengingatkan dia? Daud menyadari kesalahannya dan Daud mengakui akan setiap kesalahan yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, Daud tidak protes sama Nabi Nathan. Daud tidak membela diri, tapi justru Daud sadar dan mengakui kesalahan yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan katakan seperti ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Daud sadar, ketika Daud mengakui, dan dia datang sama Tuhan, dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mentahirkan hatinya, untuk Tuhan memperbaharui batinnya. Bahkan yang lebih luar biasa dari pribadi Daud, di mana dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan tidak membuang pribadinya. Ada hal yang menarik, di mana Daud berkata kepada Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Daud berkata jangan ambil rohmu dariku? Karena Daud menyadari tanpa roh Tuhan dia tidak akan mampu, tanpa roh Tuhan dia tidak akan bisa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Mazmur 51 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang berdosa yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hasil dari sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, di mana Daud meminta kepada Tuhan untuk memperlengkapi dia dengan roh yang rela, agar dia mengajarkan jalan Tuhan bagi orang yang berdosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, sekuat apapun pribadi kita, sehebat apapun pribadi kita, sepintar apapun pribadi kita, kita bisa memulai sebuah kesalahan. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, kita bisa mengakhirinya dengan kebaikan. Sekali lagi saya mau katakan, kita bisa memulai dengan sebuah kesalahan, tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan, kita bisa mengakhirinya dengan kebaikan. Kita bisa salah dalam tindakan, kita bisa salah dalam hal keputusan kita. Tapi percayalah, ketika kita mau datang sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita bisa mengakhirinya dengan sebuah kebaikan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di mana berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya percaya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita mau datang sama Tuhan dan mau mengakui setiap kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengampuni kehidupan pribadi kita. Ingat kembali saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita bisa memulai dengan sebuah kesalahan, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa mengakhirinya dengan sebuah kebaikan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Saya percaya lewat firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan saudara. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami tahu kami adalah pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi lewat kesalahan kami sadar, kami mengakui itu semua. Kami mau datang kepada Tuhan. Perbarui hati kami, perbarui batin kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.